Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan hari yang berbahagia, yaitu hari Idul Adha atau hari raya Idul Adha. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih menjumpai hari raya Idul Adha hari ini. Banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita hari kemarin sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal dunia, baik itu dalam COVID ataupun sebab-sebab lain. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berbahagia. Berbahagia kita sebagai orang beriman tentu harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan nikmat-nikmat anugerah itu kita gunakan sesuai dengan yang ada. Yang diberikan sehat, gunakan sehat untuk tetap mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kelebihan harta, maka harta kita gunakan dalam rangka mencari ridha Allah. Untuk kita gunakan yang sebaik-baiknya. Yang diberikan kesehatan ataupun yang lain, semuanya kita gunakan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang kami hormati, lebih-lebih segenap keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Teguh Umar, baik itu yang ada di SMP, SMA maupun di SMK Umar. Mari kita sama-sama renungi makna hidup di dalam suasana atau di tengah kondisi yang masih pandemi COVID-19. Alhamdulillah, barangkali di antara kita tentu di suasana Idul Adha ini beberapa amalan-amalan ibadah kita sudah tunaikan, baik dalam amalan-amalan sholat, amalan-amalan puasa maupun yang lain. Kita sebelum hari ini anjuran atau disunahkan untuk berpuasa. Ada sebagian saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah mulai puasa sunnah sejak awal Zulhijjah kemarin. Ada juga yang baru hari Arafah kemarin, ada juga yang sudah mulai hari ke-8 yaitu Tarwiyah dan Arafah hari kemarin. Semuanya tentunya ada manfaat bagi para yang melakukannya. Para pemirsa yang kami hormati, tentunya saat suasana atau corona ini dalam menjalankan ibadah-ibadah tentu tidak sekhusyuk, tidak setertib dengan keadaan kondisi sebelum corona atau hari-hari sebelum ada corona. Tentunya ini semuanya dibatasi dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita, menjaga orang lain, menjaga semuanya sehingga tidak akan tertular, terpapar virus corona. Para pemirsa yang kami hormati, tentunya banyak di antara kita yang sudah menjalankan ibadah puasa. Banyak manfaatnya, pahalanya. Intinya, siapa saja dalam hadis Rasulullah menyatakan, siapa saja yang berpuasa sunnah pada hari Arafah, maka dia akan mendapatkan pahala 2 tahun. 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Itulah hikmah dibalik sunnah berpuasa di Arafah. Dan hari ini tentunya ketika kita menunaikan sholat Idul Adha, tidak sebagaimana hari-hari yang lain, hari-hari tahun lalu di saat belum ada corona. Kita bisa menjalankan ibadah sholat Idul Adha di masjid ataupun di lapangan. Tapi tahun ini sebagaimana
peraturan pemerintah melalui Menteri Agama dan MUI menganjurkan agar, menginstruksikan agar sholat Idul Adha dilaksanakan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti. Tentunya kita bisa ambil hikmahnya daripada itu. Balik itu mungkin para anak, istri akan bisa dijelaskan. Beberapa hari yang lalu sudah ada khutbah dari Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama wilayah telah men-share materi-materi khutbah yang harus disampaikan bersama keluarga. Balik materi itu tentu akan memberikan nasihat kepada anggota keluarga yang ada di rumah. Apa diantaranya hikmah Idul Adha? Di antaranya adalah melatih kesabaran, sebagaimana kesabaran Nabiullah Ibrahim di dalam dakwahnya. Di tengah-tengah kehidupannya, Allah menuntut untuk mengorbankan putranya untuk disembelih. Ternyata di balik perintah yang menurut akal sehat itu akan membunuh dan akan menjerumuskan akan dosa, tapi karena ini perintah Allah, di balik perintah Allah pasti ada hikmah, ada pertolongan, sehingga Nabiullah Ibrahim di dalam kesabarannya tetap menunaikan perintah Allah untuk menyembelih. Di balik menyembelih, Allah SWT ternyata untuk bisa menggantinya dengan domba ataupun dengan kambing, sehingga kambing ataupun domba itu bisa dibagi-bagikan oleh keluarga atau tetangga dekat atau orang-orang sekitarnya. Inilah sejarah kurban yang barangkali sudah sering kita ketahui. Yang kedua adalah kita ambil teladan beliau, Nabi Ismail. Bagaimanapun juga dia adalah anak yang soleh, yang selalu taat patuh kepada orang tuanya. Ketika disuruh, diperintahkan oleh ayahanda Nabiullah Ibrahim, dia selalu taat, patuh, tunduk. Dia katakan, kalau itu memang benar-benar perintah Allah, wahai ayahanda, maka lakukanlah. Sehingga ketika sudah ada kepasrahan, bentuk ketawakalan kepada Allah, maka Allah pun akan berikan manfaat besar, yaitu beliau akan menjadi nabi yang uswah atau suri teladan yang baik. Para pemirsa yang hormati, itulah dibalik hikmah Idul Adha semasa pandemi ini. Maka untuk itu kita bersama-sama, walaupun suasana masih pandemi corona, belum bisa melakukan aktivitas sejauh sebebas sebelum corona, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan sebagaimana instruksi pemerintah. Apa itu? Di antara selalu cuci tangan ketika hendak memegang ataupun mau memegang, kita sudah cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, tetap kita lakukan untuk selalu memakai masker, agar barangkali kita ataupun orang lain ketika terpapar ataupun terkena virus, maka mengantisipasi untuk kita tidak tertular ataupun orang lain tidak tertular. Kemudian kita jaga jarak di antara kita, social distancing, jaga jarak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan orang lain agar tidak tertular. Itulah hadirin para pemirsa yang kami hormati, sekilas materi tentang Idul Adha. Tentunya materi ini pasti ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang. Hanya milik Allah benaran dan kebenaran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.